Shalom Pak Jimmy. Shalom, shalom. Baik, Puji Tuhan. senang bertemu dalam ruang diskusi yang akan kita membahas pada saat ini mengenai Crazy Rich dan hidup hedon. Nah, saat ini tentunya kita akan membahas lebih lanjut, nanti kita akan melihat sampai kepada bagian kesimpulan mengenai Crazy Rich dan hidup hedon. Nah, pertama saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Jimmy, apa yang dimaksud dengan Crazy Rich dan hidup hedon itu menurut Pak Jimmy? Baik, silakan. Ya, terima kasih Pak Beni. Jadi seperti kita ketahui bersama, memang belakangan ini tren ya. Beberapa waktu lalu itu istilah Crazy Rich yang ditampilkan oleh orang-orang yang menunjukkan kekayaan, mereka punya banyak mobil, punya banyak rumah, uang, ya. Bahkan ada yang sampai menunjukkan dia memiliki pesawat jet pribadi dan sebagainya. Dan itu menjadi sebuah gaya gitu ya, yang bukan cuma satu orang, kemudian muncul orang lain lagi yang menampilkan seperti itu. Muncul lagi yang lainnya juga menunjukkan segala kekayaan yang dia miliki. Nah, jadi memang ini menjadi menjadi tren rasanya gitu ya. Mereka menunjukkan kekayaan mereka, kemewahan mereka, hidup mereka yang senang, hidup mereka yang penuh dengan kesenangan. Jadi ya itu yang terjadi gitu ya. Jadi itu ya Crazy Rich, jadi sebuah gaya hidup yang mau menunjukkan gaya hidup yang mewah gitu ya, gaya hidup yang wah dengan kekayaan yang melimpah ruah gitu Pak Denny. Ya. Kira-kira begitu. Begitu Pak ya. Ya. Baik, terima kasih. Jadi di sini kita sudah mengerti apa itu yang dimaksud dengan Crazy Rich ya Pak ya, dan hidup hedon. Nah, sekarang saya juga mengajukan pertanyaan buat Pak Jimmy, mengapa hal tersebut dapat terjadi Pak? Boleh dijelaskan kepada kita? Iya, jadi tentunya ada latar belakangnya Pak Beni ya. Iya, baik. Yang melatar belakangi jelas bahwa sifat dasar manusia ya, sifat dasar manusia yang ingin memenuhi kebutuhannya, ingin memiliki segala sesuatunya. Bahkan ada seorang filsuf yang mengatakan ya, Aristippus, bahwa manusia sejak kecilnya itu memang sudah ingin mencari kesenangan, dan bila belum mencapainya maka ia akan terus mencarinya gitu ya, atau mencari sesuatu yang lain. Nah, terus ini berkembang ya Pak Beni, berkembang. Ada filsuf lagi yang mengatakan bahwa memang tindakan manusia yang mencari kesenangan itu sebuah kodrat alamiah gitu ya, kodrat natur daripada manusia. Dari situlah terus berjalan, berkembang, dan sampai sekarang kita mendengar istilah materialisme ya, atau materialistik gitu ya. Hidup yang berorientasi kepada materi. Nah, bisa jadi Crazy Rich ini karena seperti yang kita ketahui yang menunjukkan hal-hal materi Pak ini ya, uang, mobil, rumah dan sebagainya, itu hal-hal materi yang dia tunjukkan. Nah, jadi itulah yang kemudian melatar belakangi orang itu hidupnya senang dan disebut dengan Crazy Rich ya. Dan istilah ini juga sebetulnya berkembang dari sebuah novel ya, novel yang kemudian dibuat menjadi sebuah film layar lebar dari seorang penulis, kalau tidak salah itu namanya karya atau penulisnya Kevin Kwan ya. Dia sedang mau menunjukkan dalam novelnya itu sebuah percintaan ya, wanita dan pria, yang dimana ternyata pria itu adalah orang kaya gitu, kaya raya ya. Wanita ini tidak tahu ya, ternyata pria ini kaya raya, dan kemudian akhirnya mereka menjalani hubungan, dan ya kemudian muncullah orang-orang yang kaya raya menunjukkan kekayaannya dan sebagainya. Nah, jadi istilah itu terus berkembang atau menyebar sampai akhirnya ke Indonesia. Kita tahu ya, di Indonesia yang akhirnya beberapa orang menunjukkan kekayaannya itu yang memang ya dibilang kaya raya Pak Beni ya, karena memang dengan mudah saja dia mengeluarkan uang ratusan juta, dengan mudah saja dia mengeluarkan uang miliaran, yang tentunya bagi banyak orang tidak sedikit itu hal yang sulit gitu ya, hal yang tidak mudah, tapi itulah yang terjadi. Jadi demikian juga dengan hidup hedon itu atau senang yang ditampilkan, mereka memang tidak mau susah. Yang ditampilkan hanya kesenangan,
ya pesta pora, ya ya pesta-pesta yang mereka tunjukkan dalam kehidupan mereka. Itulah kira-kira yang melatar belakangi ya istilah atau munculnya crazy rich dan hidup hedon itu Pak Beni ya. Lalu apa pandangan secara umum mengenai kekayaan dan hidup hedon itu sendiri, Pak Ci? Kalau kita melihat ya, tentunya semua orang sepakat ya bahwa kekayaan itu tidak salah gitu Pak Beni ya. Iya. Orang hidup senang itu juga tidak salah. Apalagi berangkat daripada apa yang saya katakan tadi, dasar daripada manusia inginnya hidup senang, ya, bahagia, kemudian inginnya tercukupi segala kebutuhannya, dan bisa jadi dia terus menambah gitu ya, menambah apa yang dia miliki, tidak puas dengan apa yang dia sudah miliki. Jadi semua orang setuju ya, sepakat bahwa kekayaan, kesenangan itu bukanlah hal yang salah gitu Pak Beni, karena memang manusia sedang memenuhi kebutuhannya itu tadi, kebutuhan dasar. Dan walaupun ya kebutuhan dasar sudah tercukupi, tapi kita tahu bersama bahwa yang namanya kebutuhan itu kan berkembang ya Pak Beni. Berkembang, kemudian belum lagi kalau ada anak ya dan sebagainya, jadi terus berkembang sehingga ya mereka mengumpulkan semakin banyak. Jadi kalau saya memperhatikan dari semua keyakinan ya yang ada di dunia ini atau di Indonesia ya, dari semua agama rasanya tidak salah atau tidak menyalahkan mengenai kekayaan itu. Jadi semuanya ingin mencapai itu. Kira-kira secara umum itulah pandangan mengenai kekayaan dan kesenangan itu Pak Beni. Baik Pak Jimmy. Lalu bagaimana menurut atau pandangan Alkitab mengenai crazy rich atau hidup hedon itu sendiri Pak Jimmy? Boleh jelaskan bagi kita? Nah sekarang kalau kita secara khusus ya masuk kepada Alkitab Pak Beni. Iya. Jadi di dalam Alkitab pun kita bisa mendapati, saya akan mengambil beberapa contoh ya Pak Beni ya. Yang dimulai dari kita lihat Abraham. Abraham itu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat kedua itu dikatakan bahwa Tuhan memberkati Abraham sehingga dikatakan bahwa ia menjadi seorang yang sangat kaya ya Pak Beni. Dan Ishak anaknya juga sama ya. Contoh lain Ishak dikatakan dia diberkati Tuhan dan menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya. Kejadian 26 ayat 13 mencatatnya. Beberapa orang lagi seperti Ayub, kita tahu juga ya, Ayub dikatakan orang yang terkaya di wilayah timur ya. Itu dikatakan Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Dan satu contoh lagi, Raja Salomo Pak. Raja Salomo juga seorang raja yang kita tahu bersama betapa kaya raya dia, dan Tuhan memberkati dia ya. Tuhan tidak menyalahkan Salomo menjadi kaya begitu Pak Beni ya. Bahkan dikatakan terus memberkati Salomo. Nah, jadi di Alkitab Perjanjian Lama itu banyak menceritakan mengenai itu Pak Beni. Nah, memang di Perjanjian Baru ya kita memang tidak mendapati contoh secara khusus seperti Perjanjian Lama. Apalagi memang kalau kita melihat Alkitab Perjanjian Baru kan yang menjadi fokusnya, yang menjadi intinya itu adalah di Kristus kan. Yesus ya. Tapi kita melihat juga Yesus Kristus juga dikatakan bahwa dengan segala kekayaannya gitu ya. Yesus Kristus dikatakan dia anak Allah ya, Tuhan yang kaya raya. Dia juga ya enggak menyalahkan itu gitu ya, atau enggak membuat menentang. Nah, ada contoh sebetulnya Pak Beni di dalam Injil Lukas itu ada cerita mengenai anak yang terhilang. Mungkin Pak Beni ingat dan saudara mungkin ingat itu ya. Nah, di situ dikatakan bahwa anak yang terhilang itu ya kan, dia minta kekayaan sama bapaknya gitu ya, yang menjadi warisannya. Dan kita tahu akhirnya apa? Bapaknya memberikan kan? Bapaknya memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Kekayaan yang diminta oleh anaknya, warisan yang menjadi miliknya itu diberikan oleh ayahnya. Jadi dari situ Yesus sedang memberikan sebuah perumpamaan yang memang nampaknya kekayaan itu juga tidak salah gitu Pak Beni ya, tidak menjadi persoalan. Dan bahkan kita bisa melihat bahwa Tuhan juga memberkati gitu ya, memberkati umatnya, Tuhan memberkati anak-anaknya dengan kelimpahan ya. Meskipun saya tahu ayat yang di dalam Yohanes 10 ayat 10 itu, aku datang supaya engkau memiliki hidup dan hidup secara berkelimpahan.
itu berbicara secara rohani, tapi kalau melihat konteksnya domba, maka itu juga bisa menjadi sebuah kekayaan. Kalau dombanya banyak gitu ya, Iya. kambing dombanya melimpah, itu bisa menjadi kekayaan. Kita melihat juga misalnya Adam dan Hawa ya, ini bicara kesenangan. Tuhan menyediakan Taman Eden dan segala sesuatunya di dalam taman itu kan untuk kesenangan dan kebahagiaan Adam dan Hawa juga ya. Iya, benar. Jadi bukan supaya Adam dan Hawa susah atau menderita. Jadi justru Tuhan menyediakan itu semua supaya Adam dan Hawa dan tentunya keturunannya akan hidup senang dan bahagia. Bangsa Israel ya, dijanjikan Tuhan tanah Kanaan Pak Beni. Itu pun juga sebagai bentuk bahwa Tuhan mau memberkati ya, melimpahi mereka. Bahkan di Alkitab kan di situ dikatakan Imamat 20 ayat 24 bahwa tanah itu, daerah itu berlimpah dengan susu dan madunya ya. Artinya berlimpah dengan buah-buahan yang ada. Jadi itu semua juga Tuhan sediakan untuk kesenangan dan kebahagiaan daripada umat Israel. Jadi sekali lagi Pak Beni, memang inilah yang bisa kita lihat di dalam Alkitab mengenai pandangan Alkitab atau pandangan Allah sendiri mengenai kekayaan dan kesenangan. Satu kali juga di Perjanjian Baru terjadi Pak Beni ya, yaitu ketika murid-murid sudah mencari ikan di Danau Galilea nggak dapat ya. Kemudian Yesus bilang, ya sudah tebarkan jalamu di sebelah perahu itu kan. Kalau di sini Tuhan tidak ingin supaya mereka senang, bahagia, atau hidup seterusnya susah kan, pasti Tuhan Yesus tidak menyuruh mereka menebar jala gitu Pak Beni. Dan dikatakan juga Yesus memberinya tidak sedikit, sampai dikatakan jalannya itu sampai koyak gitu, saking banyaknya ikan yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi dari sini kita bisa mendapati sebuah pemahaman bahwa Yesus sendiri juga tidak menentang hal mengenai kekayaan gitu ya, atau kesenangan. Dan di situ murid-murid bersukacita, mereka senang dengan banyaknya ikan yang mereka dapatkan. Jadi kira-kira itu Pak Beni, menurut Alkitab yang bisa kita lihat ya, pandangan Alkitab dan ya tentunya Allah sendiri yang memandang itu. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Kalau saja Alkitab memandang mengenai kekayaan dan kesenangan itu tidak salah atau dosa, lalu apa sih sesungguhnya tujuan dari kekayaan dan kesenangan itu Pak Jimmy? Boleh jelaskan bagi kita Pak Jimmy? Iya, jadi tentunya Tuhan memberikan kekayaan, ya Tuhan memberikan kesenangan, itu ada maksud atau tujuannya Pak Bini. Iya, betul. Nah, jadi memang seperti tadi saya katakan, contohnya Tuhan menyediakan Taman Eden bagi Adam dan Hawa punya tujuan. Kita bisa melihat di situ supaya Adam dan Hawa menikmati semua berkat yang Tuhan sediakan. Adam dan Hawa bisa mengelola gitu ya, memanage yang tentunya ya untuk kebaikan mereka. Jadi tujuannya itu ya, bahwa Allah ingin supaya mereka senang, bahagia, dan tentunya yang memuliakan Tuhan ya Pak Beni ya. Nah, jadi kemudian kalau kita bisa lihat lagi misalnya ya di tadi yang saya sudah singgung, misalnya Allah menyediakan tanah Kanaan ya, bagi bangsa Israel. Itu juga tentu untuk tujuannya ya, untuk kebahagiaan dan kesenangan daripada bangsa Israel. Tuhan tidak mau mereka menderita di padang gurun, Tuhan tidak mau mereka menderita di Mesir. Ya, Tuhan mau mereka sukacita, bahagia. Ya, Tuhan mau mereka hidup dengan berkelimpahan, Pak Beni. Ya, coba perhatikan kalau Pak Beni lihat di dalam waktu perjalanan mereka di padang gurun kan Tuhan menyediakan mana dan burung gitu ya, yang menjadi makanan mereka, dagingnya. Itu pun Tuhan sediakan berlimpah-limpah Pak Beni. Ya kan? Tuhan tidak menyediakan sedikit demi sedikit, tapi Tuhan menyediakan berlimpah. Dia katakan ambil memang secukupnya mereka bisa makan begitu ya. Tapi Tuhan menyediakannya tidak kurang. Bahkan, nah ini kalau kita lihat Yesus di Perjanjian Baru ya, kisah mengenai 5 roti dan 2 ikan Pak Beni ya. Itu kan juga Tuhan menyediakannya berlimpah-limpah itu ya. Dikatakan sampai sisanya itu 12 bakul gitu ya. Itu berarti sesuatu yang Tuhan melakukan yang tidak
sedikit atau Iya. pelit gitu ya. Iya. Bahkan itu diberikan melimpah ya. Ya, anggaplah itu sebagai kekayaan yang melimpah untuk kesenangan dan sebagainya. Nah, jadi memang meskipun demikian Pak Beni, kekayaan dan kesenangan yang Allah berikan tersebut itu sebetulnya punya batasan ya. Maksudnya batasannya apa? Batasannya adalah bahwa Tuhan mau kekayaan yang Tuhan berikan itu, ya, kesenangan yang Tuhan sediakan, sukacita dan kebahagiaan itu tidak melampaui Allah itu sendiri. Amin. Jadi maksudnya tidak melampaui Allah itu bagaimana? Yaitu bahwa semuanya itu haruslah ditujukan kepada Tuhan gitu ya, tidak melewati Tuhan itu sendiri. Maksudnya kalau kita lihat satu contoh ayat ya, Mazmur 9 ayat 3 misalnya, mengatakan aku mau bersukacita, aku mau bersukaria karena Allah. Karena Allah. Ya. Juga kemudian di dalam Mazmur 31 ayat 7 Raja Daud mengatakan bahwa sukacita dan kesenangan kita adalah kasih setia Allah. Jadi tentunya tujuan Tuhan memberikan kekayaan, ya, berkat jasmani, ya, tentunya juga berkat rohani, itu tujuannya atau maksudnya adalah supaya mereka pertama tentunya adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu ya, kebutuhan manusia, yang dimana kebutuhan itu tadi kebutuhan sukacita, kebahagiaan, ya, kesenangan dan sebagainya. Tapi yang kedua bisa saya katakan bahwa untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi seperti juga apa namanya nih dikatakan di dalam Ayub ya. Ayub mengatakan dengan tegas nih Pak Beni, Ayub 31 ayat 25 mengatakan bahwa kita akan menjadi jahat jika kita bersukacita atau senang yang berlebihan karena menaruh kepercayaan terhadap kekayaan atau harta itu. Ya, jadi kalau kita menaruh yang saya katakan tadi ya, melewati batas daripada Allah itu sendiri, kekayaan, kesenangan, lalu kita berikan semuanya kepada kekayaan dan kesenangan itu, maka kita menjadi salah. Jadi yang harus kita berikan segalanya itu kepada Allah, gitu maksudnya Pak Beni ya. Iya. Jadi termasuk kekayaan, kesenangan, ya, hidup hedon itu tujuannya kita berikan untuk memuliakan Tuhan. Nah, disitulah yang saya katakan tadi tidak melewati batas. Jadi, kalau kita sudah melewati batas, ya, melewati hal yang salah gitu ya, pelanggaran, kekeliruan, ya tentunya itu yang Tuhan tidak mau Pak Beni. Dalam 1 Korintus 1 ayat 31 mengatakan barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Jadi ini juga mau memberitahu bahwa kalau kita senang, ya senanglah di dalam Tuhan. Amin. Ya, walaupun Tuhan kasih kesenangan banyak, ya, walaupun Tuhan kasih kekayaan banyak Pak Beni, tapi kesenangan dan sukacita itu kita bukan pada kekayaan atau harta itu, tapi justru kepada Tuhan. Nah, yang menjadi masalah yaitu bagi Crazy Rich ya, atau yang kita lihat di televisi atau yang kita lihat di dunia ini, mereka kesenangannya kepada kekayaan itu, ya. Kesenangannya, sukacitanya kepada kekayaan yang Tuhan berikan gitu ya. Iya. Dan kesenangan yang Tuhan berikan. Nah, ini yang salah Pak Beni. Jadi seharusnya bukan kepada kekayaan atau kesenangan, tapi justru kepada Tuhan lah yang harusnya kita berikan segala sesuatunya. Jadi itulah yang tadi menjadi tujuan ya, tujuan dan maksud sebetulnya Tuhan memberikan kekayaan, Tuhan memberikan kesenangan kepada kita. Jadi termasuk hidup hedon tadi ya Pak Beni ya, hidup senang. Jadi bukan Tuhan mau kita atau Tuhan tidak mau kita hidup senang, bukan. Saya yakin Tuhan mau kita hidup senang, hidup bahagia. Tapi jangan sampai kebahagiaan, kesenangan itu melampaui Allah atau salah dalam kita memberikannya. Ya, bukannya kepada harta atau kekayaan, tapi kesenangan itu kita berikan kepada Tuhan. Kenikmatan itu kita berikan kepada Tuhan. Jadi kira-kira itulah yang saya bisa jelaskan Pak Beni mengenai ya, tujuan Allah memberikan kekayaan dan kesenangan kepada kita, kepada umatnya, dan kepada semua orang. Ya, Tuhan mau supaya semuanya itu dinikmati, ya, diberikan kepada kita itu untuk memuliakan Tuhan. Ya. Baik, terima kasih Pak James. Jadi dari semua tadi kita sudah banyak mendengar penjelasan mengenai Crazy Rich. Nah, sekarang kita tiba pada saat yang terakhir, yaitu Pak Jimmy menyimpulkan mengenai kekayaan dan kesenangan itu sendiri.
Iya. disimpulkan. Baik. Terima kasih Pak Beni. Ya. Jadi sebelum masuk kepada kesimpulan, ada satu hal yang saya ingin tambahkan dari tadi yang saya jelaskan. Sebetulnya Tuhan juga ingin bagaimana kita mendapatkan kekayaan dan kesenangan itu Pak Beni, ya, secara teknisnya, yaitu bahwa tidak salah kita punya kekayaan, tidak salah kita hidup senang, tapi bagaimana cara mendapatkannya, gitu ya. Kalau yang kita tonton di televisi atau di berita kita dengar yang mengenai Crazy Rich yang akhirnya ditangkap, tentunya karena mereka mendapatkan dengan cara yang tidak benar, ya kan? Mereka mendapatkannya, memperolehnya dengan cara yang salah, dan akhirnya itulah yang menjadi persoalan Pak Beni. Tapi kalau mereka mendapatkannya, memilikinya, menjalaninya dengan cara yang benar, menurut saya itu tidak salah. Dan yang tadi saya katakan, kita bisa memuliakan Tuhan dengan cara yang benar itu tadi Pak Beni ya. Jadi sekali lagi persoalannya bukan hanya pada bagaimana kita punya banyak atau tidak, ya, punya kekayaan atau tidak, tetapi juga bagaimana cara mendapatkannya, ya, cara memperolehnya. Alkitab bahkan memberikan satu aturan, kita boleh memiliki kekayaan tapi dengan cara bekerja keras, dengan cara bekerja, ya, berusaha. Bahkan sampai ada ayat yang mengatakan bahwa kalau orang tidak berusaha atau bekerja, ya dia tidak makan, gitu ya. Amsal 13 ayat 11 mengatakan bahwa, ya, jangan takut kita menjadi kaya, ya. Yang kita harus lakukan adalah bekerja dan mengumpulkannya, ya, bekerja dan mengumpulkannya. Jadi nggak usah harus takut, gitu ya. Kita berjerih lelah seperti Salomo juga mengatakan Pengkhotbah 3:13, ya. Kita harus berjerih lelah atau berjerih payah dalam hidup kita ini Pak Beni, untuk boleh kita memiliki kekayaan, boleh kita memiliki kesenangan, hidup senang, namun dengan cara yang benar. Jadi Allah menciptakan kita, ya, ini kesimpulannya, tentunya untuk kita mengalami hidup yang bahagia dan menyenangkan Pak Beni. Ya, Allah menyediakan kekayaan kepada kita, menyediakan berkat-berkat materi, berkat jasmani, itu untuk kebahagiaan dan sukacita kita. Dan ketika kita bahagia, kita sukacita dengan cara yang benar, dengan firman Tuhan, ya, dengan mengikuti firman Tuhan, maka disitulah kita sedang memuliakan Tuhan. Alkitab tidak melarang orang menjadi kaya atau hidup dalam kesenangan atau hidup hedon, namun yang menjadi persoalan adalah ketika bagaimana kita menggunakannya. Makanya, ya, Pak Beni, ada satu contoh juga dalam Alkitab itu, ya, orang kaya yang muda itu, ya, dia minta, Yesus bilang, ya, bagikanlah kekayaanmu itu, ya. Atau seperti kita lihat itu pertobatan dari Sakeus, ya, Sakeus, orang yang kaya raya, tapi Tuhan mau dengan kekayaannya itu dia berbagi. Dan di situ Yesus mengatakan itulah yang Tuhan kehendaki, gitu ya, dengan kekayaan. Jadi berbagi, memberi, ya, memberi kepada orang miskin dari kekayaan kita, itulah yang Tuhan inginkan, kekayaan yang kita miliki, ya, kesenangan yang kita miliki. Jadi itu bisa menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan kalau kita melakukan hal itu Pak Beni. Jadi sekali lagi, Allah dalam Alkitab tidak menentang kekayaan dan juga tidak menentang hidup senang, hidup sukacita, ya. Bahkan kalau kata sukacita di dalam Alkitab itu banyak sekali Pak Beni, ya. Bahagia itu Yesus mengatakan juga dalam Matius pasal 5 itu, ya, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Tuhan ingin kita bahagia. Jadi kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan Pak Beni mengenai hidup dalam kekayaan, ya, atau mengenai kekayaan, atau tadi, ya, pandangan mengenai crazy rich dan hidup hedon. Baik, terima kasih Pak Jimmy buat diskusi saat ini, dan kita telah membahas mengenai crazy rich dan hidup hedon, dan biarlah ini semoga bermanfaat bagi kita ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sama-sama Pak Beni, Tuhan berkati.